Jadi harapannya nanti ketika Bapak Ibu sudah sampai di Tanah Suci juga kita tetap ada program belajar bersamanya. Ya. Yang ketiganya i'dadul jasadia, fisik kita. Mungkin sekarang Ibu tidak terlalu diforsir tenaganya Pak Bu. Tapi justru nanti menjelang keberangkatan itulah yang fisik kita akan benar-benar dikuras. Tetangga kiri kanan akan datang ke rumah untuk silaturahim, ya, mendoakan kita. Dan itu kita waktunya juga kan nggak bisa, Bu mohon maaf ya saya mau istirahat. Kan nggak bisa, betul nggak? Mereka datang silaturahim ke kita. Waktu tidur bisa jadi nanti Bapak Ibu pas malam keberangkatan itu nyaris tidurnya nggak nyenyak, nggak bisa tidur. Bahkan bajunya pun udah di samping aja tuh. Baju seragamnya itu di samping tempat tidur tuh, ikut tidur sama ibu. Ya, maka fisik kita harus disiapkan dari sekarang, dicicil untuk ketahanan fisiknya Bu, ya, ketahanan. Jadi fisiknya tahan dalam kondisi tadi lelah luar biasa, harus tahan. Kalau dari sekarang dibiasakan itu kan membuat kita akhirnya terbiasa. Ketahanan fisik kita sudah terbangun. Ya. Jadi sudah terbiasa, apalagi nanti sesampainya di sana, nyaris ketika pas pertama berangkat itu, ya, itu waktu saat kita benar-benar tidak bisa optimal. Bapak Ibu berangkat dari sini pukul 7 mungkin agak leluasa sekarang. Saya juga agak kaget ketika dikasih jadwal jam 7 pagi sudah masuk asrama, tapi berangkatnya itu tanggal 2. Tanggal 2 juga jam 23. Aduh, saya kaget ini. Biasa di asrama itu maksimal hanya 12 jam, Pak. Ini berapa jam kita ya? Hampir 24 jam. Ya. Makanya saya juga ini masih menunggu-nunggu, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Kenapa jarang-jarang gitu? Jarang-jarang melebihi 12 jam. Biasanya maksimal 12 jam di asrama haji. Makanya dengan yang Bandung itu, yang Bandung ya berangkatnya tanggal 1 ya, nyampe tanggal 2, ini berangkat tanggal 1 nyampe tanggal 3 Pak. Berbedanya luar biasa. Nah Bapak Ibu, halo, 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 hai. Nah. Ya baik, saya akan mencoba menyampaikan skenario dari sampai jedahnya dulu ya. Dari sampainya kita di Jeddah, aktivitasnya apa saja, itu yang akan saya kupas untuk menguatkan persiapan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Perjalanan kita nanti ketika sudah masuk Bandara Suta ya, itu ketika kita berangkat pukul 23 sekian, nyampe kurang lebih pukul 6 pagi ya, pukul 6 pagi sampai di kota Jeddah ya. Itu kita persiapan, berarti Bapak Ibu pastikan bapak-bapak kain ihram berada di tas mana? Tas kabin ya. Dan kita akan mengambil mikot di Yalamlam ya, ngambil mikot di Yalamlam, berarti Bapak Ibu nanti mandi ihramnya di asrama haji. Nanti ketika ke ya 6 jam 7 jam sebelum keberangkatan, Bapak Ibu udah persiapan lah mandi ya. Kalau pukul 23 keberangkatan, mohon maaf, masuk berangkat ke ini jam berapa?
Jam 8 ya. Ya berarti nanti Bapak Ibu dari mulai ba'da duhur sudah mandi besar. Ya. Ba'da duhur mandi besar, nanti biasanya kita dikasih jadwal kumpul sebelum berangkat itu untuk upacara pelepasan ya. Dari asrama haji menuju Suta biasanya nanti ada jeda waktu kurang lebih 3 jam sebelum keberangkatan sudah dikumpulkan. Di sana akan apa? Akan pembagian lain-lainnya. Pembagian living cost, pembagian lain-lainnya sebelum berangkat. Pembagian boarding pass dan lain-lainnya itu. Jadi pastikan kita akan mengambil mikot di Yalamlam, berarti kita dari asrama haji sudah memakai pakaian ihram. Tapi jangan niat ya. Kan di sana bukan tempatnya niat, bukan tempat mengambil mikot ya. Mikotnya nanti kalau yang kita berangkatin hanya 2 tempat, di Yalamlam atau di Jeddah. Kenapa kita mengambil di Yalamlam? Karena di Jeddah itu biasanya terburu-buru nanti waktunya ya. Kita nggak tenang, lebih baik di pesawat, tenang waktunya kita ya. Jadi di pesawat kita akan mengambil mikotnya di Yalamlam ya. Pastikan nanti tidak ada yang lupa menyimpan kain ihramnya ya. Jangan sampai menyimpan kain ihramnya di koper besar ya. Wah gawat tuh ya. Itu. Jadi kita akan berangkat ya pukul 23, nyampe kita berarti di Jeddah pukul 6 pagi. Proses di Jeddah biasanya sekarang kalau gelombang kedua itu sistemnya fast track ya, cepat nanti programnya seperti itu. Biasanya para petugas di Jeddah di bandara itu akan mempersilahkan ketika kita sudah kumpul, akan mempersilahkan untuk masuk ke bis. Dan itu tidak berdasarkan rombongan. Nah, ingat ya. Nanti di bis itu bukan berdasarkan rombongan ketika kita berangkat dari Jeddah menuju penginapan, menuju hotel. Maka pastikan bapak-bapak minimalnya ketika yang pasangan atau dengan temennya itu tidak terlalu jauh biar berbarengan. Kalau kita tidak memungkinkan satu rombongan berbarengan terus, minimalnya tadi pasangan jangan sampai pisah minimalnya itu. Ya. Iya misalkan ini bisnya wah repot kan kasihan. Ya. Itu. Jadi bapak-bapak jangan kaget nanti, ibu jangan kaget ketika nanti sesampainya di Jeddah kita sudah turun, sudah istirahat sebentar, dipersilakan masuk bis. Itu bukan berdasarkan rombongan, bukan. Yang penting satu kloter terangkut sampai ke hotel itu biasanya. Prinsipnya seperti itu Pak. Yang terjadi ketika kemarin 2023. Karena sistemnya fast track, mereka ingin cepat, yang penting terangkut, ya, terangkut aja. Jadi dari sekarang saya sampaikan sehingga nanti ketika terjadi seperti itu Bapak Ibu tidak kaget. Oh iya nggak apa-apa, pada tujuannya pun sama nanti Pak. Ke hotel yang ada di mana kita? Shisha itu paling jauh. Kalau ke Masjidil Haram, ya, iya paling jauh 4 kilo. Ya 4 kilo paling jauh. Yang paling dekat itu Jarwal. Jarwal paling dekatnya itu yang paling ujungnya itu 850 meter sehingga bisa jalan kaki. Ya. Tapi Bapak dekat juga ke Mina apa? Ya, ke Mina dekat nanti. Bukan ke Minanya, ke tempat jumroh lah intinya ya. Ke tempat jumroh dekat. Nanti kita akan kupas pertanyaan tadi Ibu ya terkait dengan apa? Boleh nggak ke hotel dan lainnya kita akan kupas. Nah, jadi sesampainya di Jeddah kita akan masuk ke bis. Itu tidak berdasarkan rombongan. Mudah-mudahan kalau ada pengaturan lebih baik berdasarkan rombongan itu mudah-mudahan. Tapi pahit-pahitnya ketika itu terjadi tidak berdasarkan rombongan, saya sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak kaget nanti ketika memang terpisah dengan rombongan. Ya, terpisah dengan, tenang aja. Jangan kaget, jangan gelisah, jangan galau. Sama-sama nyampe hotel di Shisha.
Itu yang pertama. Kurang lebih di Jeddah itu antara 1 sampai 1,5 jam ya prosesnya. Karena tetap koper itu akan berbarengan dengan bis diangkutnya, tapi tidak berdasarkan kita di bis 1 bis 2 nya enggak. Pokoknya koper akan langsung masuk ke bis, semua yang penting masuk di bis, kemudian diangkut nanti ke hotel. Sampai di hotel kita nanti sepakati kira-kira berapa jam waktu yang akan kita gunakan untuk istirahat dan lain-lainnya. Ya biasanya kita tidak terlalu lama, ya antara 2 jaman, 2 jam atau 2,5 jam, maksimal 3 jam lah untuk mempersiapkan. Dan bapak-bapak jangan disibukkan dengan nyari koper besar, jangan dulu. Ya, udah aja. Makanya perlengkapan umrohnya nanti dibawa di koper cabin, ya. Perlengkapan umrohnya dibawa di koper cabin. Karena kita nanti ke sana tidak bisa memungkinkan kita nunggu koper dulu, dibuka koper besar, repot, waktunya lama. Ya, waktunya lama nanti. Koper nanti akan diangkut ke lantai, ya. Mudah-mudahan kalaupun tidak ya nanti masing-masing kita ya dikoordinir oleh kita semuanya nanti. Jadi ketika sampai kurang lebih nanti kita ada waktu istirahat, makan dan lain-lainnya, ya. Itu kurang lebih ya biasanya nanti juga disiapin untuk sarapan ya, walaupun kita sudah makan di pesawat. Berarti kan kalau jam 6 landing berarti kurang lebih kita jam 4 atau jam 3 sudah makan ya, sahur ya, sahur nanti di pesawat kan biasanya 2 jam 3 jam sebelum mendarat kan kita makan lagi, 2 kali makan kan, 2 kali makan. Nah kemungkinan juga di hotel nanti kita juga mendapatkan sarapan pagi ya, sarapan pagi. Karom-karom di sanalah nanti karom-karom langsung menemui petugas akomodasi untuk mengambil kunci kamar. Ya, kunci kamar nanti. Yang penting kita masuk kamar, persiapan istirahat, makan, ya, segera persiapan untuk melakukan umroh. Kalau misalkan kita ngambil maksimalnya 3 jam, berarti ketika jam 6 kita nyampe bandara, kemudian setengah 8 kita mudah-mudahan sudah perjalanan dari Jeddah menuju hotel kurang lebih 1 sampai 2 jam ya. Tergantung supirnya, Pak. Supir juga tidak hafal semuanya hotel kita. Ada yang kadang-kadang supirnya ngeliling dulu ya. Ada yang seperti itu ya. Ada saja, sehingga ya mudah-mudahan duhur ya, kalau jam 8 kita sudah perjalanan berarti jam 10 sudah nyampe ya, berarti kurang lebih jam 1 ataupun jam 2 kita akan melaksanakan ibadah umroh. Itu kita ngambil konsekuensi nanti. Kalau bapak ibu umrohnya ingin lebih agak sedikit teduh, berarti nahan larangannya lebih lama. Iya, berarti ngambilnya misalkan Isya, betul? Kan lama, betul? Ya, siap nggak nahan larangan lama? Ya, lebih cepat lebih baik apa ya? Itu lebih baik. Nah, berarti nanti bapak ibu siapkan diri ya dari sekarang. Kemungkinannya kita akan melakukan umroh wajib itu di tengah hari sekitar jam 2-an. Berpikirnya apa? Sejuk, nyaman, adem, itu berpikirnya ya. Tapi kalau berpikirnya panas Ustaz, harudang, itu pasti tuh. Walaupun memang kenyataannya memang panas gitu, tapi kan dibuat tapi Pak Bu, walaupun dari atas kondisinya panas, karena lantainya itu menyerap udara, menyerap panas, akhirnya tidak balik. Panasnya tidak balik, Pak. Sehingga walaupun siang insya Allah ya tidak begitu membuat menyengat lah. Kenapa? Karena si panasnya diserap Pak oleh lantai kita, lantai di Mekah sana. Ya, tapi dari awal sekarang saya menyampaikan, jadi pahit-pahitnya kita akan umroh pukul 2 ya. Jadi nanti akan kepotong asar ya, nggak apa-apa ya, kita kepotong asar. Kemudian juga
perjalanan nanti kita dari hotel menuju Mekah menuju Masjidil Haram pasti kita tidak bisa berbarengan, ya. Dalam arti nanti Bapak Ibu masing-masing karom bisa berkoordinasi nanti dengan regu-regunya. Nanti mungkin saya di depan, nanti Kang Paha di belakang dengan karom-karom yang lainnya. Nanti minimalnya kita nanti sesampainya nanti kita di terminal yang di dekat Masjidil Haram itu tidak meninggalkan dulu sebelum nanti benar-benar yang terakhir itu datang. Karena kita nggak bisa booking kayak di sini, misalkan booking ya nggak bisa di sana, Pak. Karena kemungkinan juga kita berbarengan dengan jemaah Indonesia yang lain, ya. Di sisa itu juga bukan Jakarta semuanya, ada Makassar, ada Padang di sisa itu, ya. Sekarang tidak zonasi lagi. Kalau tahun 2019 itu zonasi, benar-benar zonasi. Jadi wilayah tersebut hanya wilayah daerahnya saja. Contoh Misfalah tahun 2019 itu Misfalah hanya dipakai Jawa Barat. Sementara Jawa Barat sekarang pun di Jarwa. Jarwa itu juga dengan jemaah yang lainnya juga. Jemaah Padang, kemudian Makassar dan lain-lainnya. Sekarang tidak zonasi lagi. Penempatan hotelnya di Mekahnya itu. Jadi dari sekarang saya antisipasi di Bapak Ibu sudah tergambar gambarannya bahwa ketika perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram kita pun tidak bisa berbarengan semuanya, minimal tetap kita kelihatan syal, ya. Nanti kami akan mengaturnya, berarti siapa yang paling mobil awal berangkat, ya. Mudah-mudahan saya nanti yang paling awal berangkat sehingga saya stay nanti di terminal. Berarti akan memastikan ketika ada yang datang, selanjutnya kita kumpul terlebih dahulu di terminal. Nah, kita akan sama-sama, ya. Biar sesampainya nanti ketika kita di Masjidil Haram, ketika di luar kita akan orientasi dulu. Saya akan perlihatkan nih kumpulnya di mana segala macamnya gitu. Jadi pastikan bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa berbarengan terus, ya, dengan rombongannya. Kemudian kita akan langsung tuh, ya, setelah kita sampai nanti kita lihat apakah kita nanti terminalnya di Bab Ali kalau tidak salah, ya. Di Bab Ali itu ada 2 terminal, ya. Ada terminal ya dari Mahbazin, ada terminal memang dari Shisah, Jarwa dan lain-lain itu yang paling banyak. Ketika dari sana berarti kita itu dekat Maulid Nabi. Dekat Maulid Nabi. Sehingga nanti kita bisa mengambil 2 jalur, ya. Jalur ke kanan atau jalur ke kiri. Yang paling nyamannya sebenarnya jalur ke kiri, ya. Ngikutin sampingnya Jabal Kubais sehingga langsung ke pintu utama, yaitu apa? Pintu King Abdul Aziz, ya. Di sana di depan Tower Zam-Zam nanti. Ya, sangat memungkinkan di sana tanda-tandanya itu lebih terlihat. Ada toilet 3, kemudian ada Tower Zam-Zam, itu lebih mengenal lah ininya nanti bagi bapak-bapak. Nanti kita akan lihat konskenornya, ya. Kemudian nanti ketika bagi bapak ibu yang memang memerlukan, ya, memerlukan bantuan untuk pendorong, ya, kursi roda. Jadi dari sekarang sudah didata oleh KBIH siapa saja, karena kami tidak memungkinkan mengantarnya langsung, berarti akan menggunakan mutawif. Kecuali memang ibu sekarang bareng dengan yang mendorongnya dari sini. Misalkan suami istri, suami yang mendorong, ya, istri yang didorongnya, ataupun sebaliknya gitu kan, ya. Atau ibu dengan anak misalkan seperti itu. Tapi yang memang sendirian memerlukan bantuan pendorong atau mutawif nanti kita akan carikan dari sekarang, karena ketika musim haji agak susah nyari mutawifnya juga, karena mereka juga rata-rata ada kegiatan. Bahkan sebagian mutawif yang biasa saya kenal dengan MK Travel juga itu sebagian sekarang menjadi petugas haji, ya, menjadi petugas haji. Jadi kita harus benar-benar nyarinya dari awal sekarang. Saya kalau memang ada memerlukan, saya langsung kontak nanti ke teman yang di sana biar disiapkan tanggal sekian itu untuk pelaksanaan ibadah umrohnya. Dan itu tidak bisa bareng dengan rombongan karena tempatnya terpisah, ya, di lantai 2 bagi bapak-bapak nanti di lantai dasar. Nah, yang pakai kursi roda itu di lantai 2. Atau misalkan, oh saya mah pakai ini aja, pakai skuter, itu silahkan bisa. Berarti di lantai 2,5 nanti, ya, itu pakai skuter silakan. Atau pakai misalkan mobil golf, ya, berarti di lantai atas, ya.
di rooftop nanti itu lantai atas. Tapi kalau misalkan belum tahu, lebih baik pakai itu dulu, pakai pendorong dulu ya. Pendorong itu nanti akan dari hotel sampai hotel lagi Pak. Ya diantarnya dari hotel sampai hotel lagi. Ya itu. Mudah-mudahan kita maksimal maghrib sudah selesai ya. Selesai ibadah umroh berarti larangan-larangan sudah selesai ya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu menjaga larangan itu kurang lebih ya dari mulai jam 5 ya, 5 atau jam 4 ya. Kurang lebih dari jam 4 subuh sampai maghrib, kurang lebih situ, kurang lebihnya. Ya, berapa jam, Mak? Berapa? 12. Ya, kurang lebih 12 jam. Ya. Dari jam 4 subuh ya sampai jam 6 maghrib lah, sampai maghrib. Mudah-mudahan lancar semuanya. Selesai rangkaian ibadah umroh ya, berarti di sana kita punya waktu sampai tanggal berapa Pak? Hah? Kan kita tarwiyah kan 8 Zulhijjah ya. Berarti punya waktu kurang lebih kita sekitar 12 harian ya. 12 hari. Nah, kita nanti agendanya selama 12 hari itu yang pertama tentunya dengan rutin ke masjid, pastikan ke masjid Pak ya. Atur tapi ya Bapak kira-kira apakah semua waktu pulang pergi ya, atau misalkan subuh itu yang sendiri dari mulai jam 3 berangkat, pulang jam setengah 8 ya. Jangan habis subuh langsung pulang, rugi kalau gitu Pak ya. Kan dari subuh itu kan Bapak bisa tawaf sunnah ya, sambil nunggu suruk ya. Kemudian bisa langsung duha juga, baru selesai duha pulang ke hotel ya. Karena musim panas ya. Kalau siang silahkan ya, apakah ke masjid atau stay di hotel ya, nyari masjid di seputar hotel. Karena posisinya itu lumayan ya, lumayan mulai naik panasnya. Bisa jadi 3 waktu tuh ya. Kalaupun mau subuh ya, kemudian duhurnya misalkan di hotel, asar ke masjid ya, nanti maghrib isya di masjid stay ya. Maghrib isya jangan pulang, maghrib jangan pulang dulu, tunggu sampai isya ya. Oh, Ustaz gimana makan malam? Wah udah makan malam ya. Makan malam itu jam 5 sudah nyampe Pak. Jam 5, jam 4 kadang sudah nyampe ya, sudah datang lagi. Jadi bisa dibawa ataupun sebelum sholat maghrib makan dulu ya. Sebelum sholat maghrib makan dulu, baru biar isya maghribnya udah maghrib dan isyanya biar di masjid terus ya. Itu ngisi waktu ya. Pastikan untuk sunah-sunahnya pun kita optimalkan tuh. Waktu sunahnya dari mulai tahajudnya ya, kemudian witirnya, qobliyahnya tuh, rawatibnya, syuruk, duha ya, rawatib, duhurnya maksimalkan 4-4 ya, maksimal 4-4 Pak. Karena Allah memberikan rahmat ya bagi yang melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur ya. Asarnya guer muakadnya boleh, guer muakadnya 4 rakaat ya. Maghribnya sebelum sesudahnya, sebelumnya itu guer muakadnya, yang muakadahnya adalah ba'danya. Isya juga sama ya, dimaksimalkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya kita lakukan di sana. Kegiatan lainnya apa? Tawaf sunnah, pastikan bapak-bapak ketika ada kesempatan tawaf sunnah lakukan ya. Kemudian hal lainnya adalah mungkin untuk melakukan ziarah Mekah. Kita memperkenalkan nanti sebelum hajian biar tergambar kondisi Arafah seperti apa, kondisi Mina seperti apa, Muzdalifah ya. Jadi sebelum hajian kita akan melakukan ziarah ya, ziarah seputar kota Mekah, dan diakhiri
dengan mengambil mikot dari Ja'ronah. Ya. Bagi yang mau melakukan umroh sunnah, ya, karena kehajiannya pun masih panjang, ya, kurang lebih ya sekitar 8 harian atau 10 harian ya nanti. Jadi nanti silakan bagi yang mau membadalkan ataupun umroh sunnah silahkan. Ya. Dari Ja'ronah berarti mengambil mikotnya dari Ja'ronah. Kalau ziarah yang kota Mekah itu sudah termasuk dari KBIH, ya. Sudah termasuk dari pembayaran yang Bapak bayarkan KBIH. Untuk yang ziarah Mekahnya. Ya. Sampai nanti kita menjelang tanggal 8. Tanggal 8 nanti berarti tanggal 6 atau tanggal 7 kita akan melakukan juga pemantapan, Pak. Pemantapan untuk kegiatan ibadah hajinya kita kupas kembali rangkaiannya. Ya. Kita melakukan tarwiyah tanggal 8-nya. Tarwiyah itu seperti apa ya? Walaupun sekarang saya juga kupas sedikit terkait dengan tarwiyah. Jadi tarwiyah itu perjalanan jemaah haji pada tanggal 8 bulan Zulhijjah menuju Mina, mabit di Mina 1 malam, kemudian melanjutkan ke kota Mekah. Itu tarwiyah selesai seperti itu. Ya, ya, ya ke Arafah, mohon maaf ke Arafah ya. Mabit di Mina 1 malam, kemudian ke Arafah. Itu selesai tuh namanya tarwiyah. Ya, jadi mabit di Mina 1 malam. Jadi kalaupun yang pembayaran yang ada bayarnya itu adalah yang digunakan untuk transportasi kita sewa bis ke maktab, ya, untuk tarwiyah berangkat dari Mekah menuju Mina dan dari Mina diantar sampai ke Arafah. Kemudian kita membeli makan juga makanan dari maktab, karena maktab ya dari maktab tidak menyiapkan makanan di Mina pada tanggal 8. Maktab menyiapkan makanan di mana? Di Arafah. Kalaupun ada jemaah yang langsung ke Arafah itu sudah disiapkan di Arafah. Maka kenapa yang tarwiyah itu ada bayaran tambahan? Karena kita itu tidak mengambil program pemerintah. Pertama untuk transportasi, yang keduanya untuk konsumsi kita selama di Mina itu. Jadi bayaran mahnya itu aja selesai. Untuk bayaran yang berapa bayarannya sekarang? 350 ya, untuk itu aja bayarannya itu. Tetap semuanya naik bis nanti. Justru ketika terpisah dengan rombongan, berarti nanti tidak akan bersama rombongan ini, akan bergabung dengan rombongan lain, dengan kloter yang lain. Kloternya sama tapi dengan rombongan yang lain. Maka kenapa untuk tarawih itu sama-sama? Karena kita juga biar saling bantu membantu, kalaupun ada yang sakit dan lainnya bisa berbarengan. Karena berbarengan kita nih, ya. Semuanya bareng karena kita naik bis dari Mekah menuju Mina baru ke Arafah. Kalau kepulangan kita dari Arafah itu yang dibagi dua, silahkan. Ya, yang siap jalan kaki silahkan jalan kaki, yang tidak siap naik bis bergabung kembali dengan kloter ya untuk perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina. Itu. Jadi untuk jalan kaki mah sudah tidak ada bayaran lagi, ya. Tidak bayar jalan kaki mah. Ya, benar nggak? Misalkan gini, saya kan sudah bayar nih 350 real misalkan. Kan saya nggak jalan kaki gitu kan ya. Berarti uang bisa kembalikan. Uang itu dipakainya tadi dari Mekah menuju Mina, dari Mina ke Arafah. Berarti sudah selesai itu, uang yang 350 itu sudah habis ya. Itu ya Pak ya. Nah kalau yang jalan kaki berarti bapak-bapak nanti persiapan sebelum maghrib akan bergabung nanti dengan Bandung dan haji khusus. Ya, digabungkan nanti kita karom-karom kita kumpulkan, titik mana nanti mudah-mudahan peta Arafahnya kita sudah dapatkan. Khusus di mana nanti, yang Bandung di mana, yang Jakarta di mana, titik-titiknya nanti kita petakan, mana jalur jalan kakinya nanti kita akan petakan. Minimalnya bapak-bapak ibu-ibu boleh dari sekarang nanti bisa melaporkan ke karomnya dulu gambaran awal ya,
Ini belum pasti, karena nanti kami pun akan mendata ulang ketika Bapak Ibu sudah berada di Arafah. Data terakhir berarti akan kami cek kembali, ya, memastikan berapa orang yang jalan kakinya kami akan data ulang. Tapi gambaran awal kami juga harus tahu, ya, harus tahu berapa orang yang nanti yang akan jalan kaki. Ya. Secara gambarannya Bapak Ibu sudah lihat, ya, bagaimana orang-orang yang jalan kaki, walaupun mayoritasnya bukan orang Indonesia, ya. Orang Indonesia sedikit yang jalan kaki. Ya. Saya selama perjalanan beberapa kali melakukan pejalan kaki, orang Indonesia ketemunya hanya TKW saja. Iya, hanya dengan TKW ketemunya, Pak. Kalau jemaah KBH saya belum pernah lihat. Jarang lah gitu. Mungkin hanya DT gitu ya. Mungkin gitu ya. Lebih banyaknya dari luar, ya, dari luar. Di luar. Kalau secara hitungan, ya, hitungan kilo 9 ditambah berapa? 5, ya, kurang lebih 14. Itu kan ngitungnya yang ujung, Pak, ya. Muzdalifah, contoh Arafah ujung ke Muzdalifah awal, ya, itu 9 kilo kan. Tapi kan Muzdalifah itu juga panjang, ya. Ya jangan sampai kok hitungannya 9 tapi kenyataannya lebih, ya. Memang kan hitungnya awal. Ujung Arafah awal Muzdalifah itu 9 kilo. Ngitung 5 kilo itu ujung Muzdalifah awal Mina, ya. Sementara Minanya juga luas. Tapi patokannya bagi bapak-bapak yang akan melakukan jalan kaki, patokannya apa? Pokoknya tempat jumroh semuanya yang jalan itu pasti akan menuju ke sana. Jadi dari awal jangan ini bener enggak, semuanya yang jalan kaki pasti akan menuju tempat jumroh, Pak. Itu. Dan catatan dari sekarang, walaupun nanti saya ungkapkan kembali, ketika kan maksudnya mas satu jalur ya Bu ya, satu jalur dan satu arah ke tempat jumroh itu, ya, satu arah ke arah kota Mekah, ya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan jumroh Aqobah, ya, kan pasti kita melewati jumroh ula, jumroh wusta, bundu Aqobah. Pastikan kita ketika keluarnya itu tidak ke kiri, ya, jalurnya ke kanan. Ada tangga yang ke kanan, ada eskalator yang ke kanan, pokoknya ke kanan. Karena dengan jumlah yang banyak kami tidak bisa memastikan itu semuanya dalam satu rombongan, gak bisa. Kemungkinan akan tercecer. Walaupun kami secara ikhtiarnya nanti dengan Bandung sudah dikoordinasikan kemarin juga, mana yang teman-teman yang di depan, mana yang bagian penyapu di paling belakang. Yang paling belakang itu tidak boleh mendahului jemaah yang paling belakang. Ketika ada yang istirahat, dia harus di belakangnya, ya, nggak boleh mendahului yang lagi istirahat. Walaupun masih kuat yang paling belakang, ya udah ngikutan istirahat juga gitu kan. Jangan maksakan jalan, kasihan yang paling belakang. Ya. Itu. Jadi kami ikhtiarnya hanya itu, Bu, ya, selama perjalanan nanti. Ketika istirahat pun kita tidak bisa memastikan istirahatnya bisa kumpul segini semuanya, nggak bisa. Kenapa? Ketika sudah perjalanan itu di pinggir jalan itu sudah banyak jemaah, Pak. Jadi paling kita silakan Bapak nyari tempat yang Bapak bisa istirahat. Kadang di mana gitu, Pak. Itu. Jadi kita ketika sudah dalam pelaksanaannya tidak bisa memastikan kita bisa berkelompok terus, nggak bisa. Ya. Jadi dari awal saya sudah gambarkan bahwa pasti mungkin ketika Bapak Ibu membayangkannya, wah enaknya bareng-bareng, kenyataannya mama, ya, kenyataannya nanti, ya. Ya gitu. Tapi ada satu kenikmatan yang berbeda, itu aja. Satu kenikmatan yang ketika kita bisa melakukan yang mungkin perjalanan ini sekali dalam seumur hidup saya. Itu ya Bu ya. Belum tentu saya bisa berangkat haji lagi misalkan gitu. Jadi
Mana yang secara fisik Bapak Ibu lakukan bisa maksimal, lakukan, gitu aja. Tapi Bapak ngukur, yang tahu kondisi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu. Ya saya tidak tahu. Ya makanya silakan nanti Bapak Ibu yang ngukurnya silakan laporkan ke karo masing-masing. Mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya kuat, saya ikut jalan kaki misalkan. Tapi memang kondisi sekarang tidak memungkinkan, jangan. Ya itu. Jadi dari awal sudah punya gambaran seperti itu. Rangkaian kegiatan ibadah haji berarti tadi saya sampaikan, kita sebelum hajian kita akan ada manasik terlebih dahulu untuk memantapkan kegiatan kita. Kemudian nanti berarti tanggal 8 ya. Tanggal 8 kita juga akan memastikan kepada pihak maktab kita dijemputnya itu kalaupun awal itu sesudah maghrib, kalaupun awal ya, diusahakan ya mudah-mudahan bisa malam jam 10 atau jam berapa. Karena kalau tanggal 8 pagi sudah tidak memungkinkan untuk yang tarwiyah. Jam 8 pagi itu sudah mengangkut jemaah yang non tarwiyah menuju Arafah langsung ya, dari Mekah menuju Arafah. Maka yang tarwiyah biasanya dijemputnya pas malam, dari mulai maghrib sampai tengah malam biasanya. Sehingga kita nginepnya 2 malam di Mina itu ya, 2 malam. Pelaksanaan tuh tarwiyah, kemudian kita ke Arafah ya. Dari Arafah nanti bagi yang jalan kaki persiapan, bagi yang naik bis itu tergantung Qur'ah dijemputnya rombongannya kloternya keberapa. Karena dalam satu maktab itu, kalau kemarin di pertanyaannya di Karo ya, kalau biasa maktab itu apa ya. Jadi maktab itu adalah muasyasah yang menaungi kloter-kloter Pak ya. Jadi satu maktab itu bisa jadi ada 8 ataupun 7 ataupun 9 kloter yang ada di maktab tersebut. Jadi nanti satu wilayah tersebut menggunakan maktab. Kita maktab berapa? 34. Maktab 34 itu nanti hotelnya hotel mana saja ya. Di Minanya nanti di satu maktab tersebut ada berapa kloter nanti. Misalkan kalau 7 kloter berarti satu Arafah itu nanti dibatasinya dengan pagar besi. Ketika maktab 38 di sana ada 7 kloter, berarti di sana ada 7 tenda besar. Yaitu ada 7 di Arafah, kemudian juga di Mina sama seperti itu per maktab. Nanti biasanya ada gerbang maktabnya ya, ada gerbang maktabnya. Ketika di Mina pada tanggal 8 itu berarti kosong Pak ya, kosong. Karena yang lain kebanyakannya non tarwiyah ke Arafah, berarti tanggal 8 itu kita kosong. Bapak mangga silahkan, karena nanti kalau tanggal 10, 11, 12 itu tidak akan kosong. Silahkan di sana tanggal 8 boleh guling-gulingan ya. Puas-puasin aja dulu ya. Kamar mandi juga leluasa Pak. Bahkan kalau udah bahasa ininya itu kan merawani gitu itu Pak. Ya. Ya merawani kamar mandi Pak. Belum dipakai siapa-siapa, Bapak Ibu duluan tuh ya. Karena kalau sudah tanggal 10, 11, 12 kamar mandi itu Pak, aduh bukan bersih Pak. Ya, bersih sekali gitu kan. Bersih sekali kamar mandinya Pak. Karena kebiasaan orang berbeda-beda Pak ya. Kebiasaan orang berbeda-beda, jadi kita harus siap ya kondisinya ketika Bapak masuk. Ternyata apa di kamar mandinya ya tidak seperti Bapak biasa di sini ya, banyak hal gitu kan ya. Iya banyak hal, keciumnya macem-macem ya. Ya. Tanggal 8 Bapak ke Mina, di Mina berarti masih kosong ya. Jadi pastikan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bawa tas ya, bawa kalau yang bawa rangse dan juga bawa tas yang bisa menyimpan barang sementara ketika kita meninggalkan dari Mina menuju Arafah gitu. Jadi kita akan dibagi 2 barang yang dibawa dari Mekah itu Pak.
baju-baju, sabun, segala macam simpan di Mina. Ya, simpan di Mina aja. Ke Arafah bawa hanya apa? Al-Quran, kemudian buku doa, tasbih, apalagi ya? Alas ya. Alas, karena bagi yang baik yang jalan kaki maupun yang naik bis di Muzdalifah itu juga tidak semuanya karpet itu bersih. Karena karpet itu juga kadang-kadang diinjek pakai kaki segala macamnya tuh. Bagi yang diinjek kakinya maksud diinjek pakai sandal Bu ya. Bukan diinjek pakai kaki ya. Karena itu juga di atas pasir Pak di itu apa di Muzdalifah itu. Tidak seperti di Arafah atau di Mina yang itu ada batas ya. Kalau di Muzdalifah itu semuanya yang penting di padang pasir sana itu simpan karpetnya di sana gitu aja. Sehingga kadang-kadang ya basah ataupun kotor. Kalau Bapak bawa alas dari sini ataupun nanti beli di sana, berarti kita lebih nyaman untuk minimal pribadi kita. Itu. Jadi bawanya simpel barang-barangnya Pak ketika ke Arafah itu, tidak bawa banyak barang, ya. Yang dibutuhkan hanya di Arafah aja. Di Arafah Bapak Ibu hanya waktunya dari mulai zuhur sampai maghrib udah selesai. Ya. Itu waktu di Arafah. Kalau yang jalan kaki langsung berangkat, tapi kalau yang naik bis tergantung jemputan nanti jam berapa dijemputnya. Berarti nanti yang naik bis itu karena misalkan kalau di maktab tersebut 38 tersebut ada 7 kloter, berakan 7 balikan nanti. Karena masing-masing kloter, masing-masing maktab hanya menyiapkan kurang lebih 10 sampai 11 bis saja. Tidak semua kloter itu 10 bis, enggak. Tapi satu maktab. Jadi 7 kloter itu 10 bis. Sifatnya apa? Taradudi, bolak-balik. Jadi misalkan rombong kloter sekian diangkut dulu dari Arafah ke Muzdalifah, nanti balik lagi bisnya. Ngangkut lagi. Begitupun di Muzdalifahnya juga sama. Ketika yang dijemput pertama belum tentu dari Muzdalifahnya pertama, ya. Itu mah nanti ketentuannya nanti dari maktab, yang ngaturnya maktab. Kita tidak bisa mengatur lagi, udah wilayah maktab. Pulang dari Arafah menuju Muzdalifah, bagi yang jalan kaki itu akan bisa melakukan langsung jumroh akobah. Kalau yang jalan kaki karena itu di waktu duha, jadi nggak memungkinkan kalau dari jalan kaki langsung ke tenda dulu, justru lebih enaknya langsung ke tempat jumroh, baru dari tempat jumroh ke tenda. Bagi yang naik bis, jumroh akobahnya kapan? Nanti ditentukan oleh pihak maktab. Biasanya itu waktu malam Pak, selepas isya biasanya seperti itu. Itu berbarengan satu kloter semuanya diatur. Nah terkait dengan kondisi karena hotel di Sisa itu juga berdekatan dengan Mina, ya. Maka kalau misalkan bagi yang naik bis, ketika karena jumroh akobahnya juga malam, ya, berarti nggak memungkinkan tuh ke hotel ya. Udah aja dulu ke mana? Ke tenda dulu aja. Kecuali kalau untuk yang tanggal 11, 12, 13-nya. Itu. Tapi bagi yang jalan kaki itu bisa. Karena jam 8 pagi itu kemungkinan jam 8 atau jam 9-an lah itu sudah melakukan jumrah akobah. Ya. Jadi bisa langsung ke hotel. Bisa mandi, ya. Bersih-bersih, rebahan leluasa, ya. Sebelum maghrib tapi harus kembali ke Mina. Itu Minanya bukan Mina yang tenda Pak, yang penting masuk Minanya. Itu bahkan diperbolehkan kita mabit di Mina itu setengah dari malam, ya, setengah lebih dari malam. Contoh misalkan kalau malam itu 9 jam, boleh kita tinggal di Minanya itu mabitnya itu 5 jam. Nah 5 jam, ya.
5 jam. Setengahnya lebih ya, 5 jam berarti boleh berarti kembali ke mana? Ke hotel. Ya. Contohnya gini misalkan. Ketika yang tanajul misalkan yang jalan kaki. Setelah jumroh Aqobah langsung ke hotel tuh, ya. Ke hotel menjelang maghrib ke Mina. Ya. Berarti jam 8, jam berapa? Jam 7-an ya. Jam 7. Hitung tuh 5 jam berapa? Jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ke Minanya itu jangan ke maktab, jangan ke tenda. Nyari tempat di putaran Jamarot. Kalau ke tenda mah ngapain jauh? Ya, betul nggak? Jauh. Ya. Cuman masalahnya Pak, masalahnya apa? Kita tidak bisa kumpul banyakan. Askar berkeliaran. Asal berkeliaran Pak, biasanya diusir-usir, ya. Diusir-usir. Mamnu. Gak boleh. Biasanya gitu. Gitu. Berarti harus nyari stay mungkin di masjid ya, masjid Khaif ya. Masjid Khaif memungkinkan di masjid stay sampai jam 12 lebih ya. Kemudian kita melakukan jumroh. Jumroh tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Tanggal 11 nih berarti ya. Jumroh tanggal 11, jumroh ula. Setelah jumroh kemana? Ke hotel, istirahat di hotel. Masalahnya cuma tidak dapat makan. Nggak dapat makan. Karena jatah makan itu di mana? Di tenda. Ya gitu. Kecuali ada yang ridho, siap saya ngangkut makan lah katanya. Itu. Tahun kemarin Bapak Ibu, tahun kemarin itu qadarullahnya yang Bandung juga itu tempatnya di Mahbajin. Mahbajin itu kurang lebih jaraknya ke tempat Jamarot itu kurang lebih 2 kilo. Sementara tenda kita di Mina Jadid yang jaraknya 5 kilo. Kan mending ke hotel ya. Makanya kemarin banyak yang numpuk makanan di Mina Pak. Karena jatah itu ya harus dikasihkan. Banyak jemaah-jemaah yang stay di hotel ya. Hanya pulang pergi aja gitu kan. Pulang pergi ke Mina dulu, mabit di Mina melebihi setengah malam ya. Baik lagi ke hotel gitu kan. Ya tadi tidak dapat jatah makan. Ya. Itu aja Bapak hitungkan aja ya. Diperhitungkan aja itu ya. Karena ya kalau di hotel tapi pulangnya ke mana, ke tenda mah ya jauh juga, ngapain gitu kan. Lebih baik tinggal aja di maktab gitu. Resiko ininya tidak dapat makan saja, tapi mandi nyaman, tidur nyaman, istirahat nyaman itu. Sedekah aman. Ya itu. Itu aja ya. Jadi saya sampaikan Bu ya tadi pertanyaannya cukup ya. Jadi pertanyaannya bisa seperti itu ya. Bisa silahkan. Yang penting tadi kita tetap mabit di Mina melewati tengah malam ya. Berarti jam 12. Setelah jam 12 berarti setengah 1 kita melakukan jumroh, bisa langsung tuh kembali ke hotel, istirahat di hotel. Itu. Cuma hotelnya sepi Bu. Nggak apa-apa deh semua ya. Tapi memang Pak kebanyakan memang kalau yang tahu ya pasti akan seperti itu. Karena memilih ya daripada jauh kan. Dan jauh kemudian juga di Mina juga kondisinya saya 2019 itu Pak nggak dapat tempat tidur di tenda itu. Akhirnya tidurnya mah di jalan tidurnya gitu kan. Dan Mina itu hitungannya adalah Bapak tidur terlentang ini Pak. Hitungannya. Jadi hanya kurang lebih berapa senti ya? 48 gitunya, 48 sentian. Nggak setengah meter, 48 senti kesininya 2 meter gitu.
Jadi bapak lamun ngarengkol itu nggak bisa pak. Ya harus terlentang aja kayak pindang gitu. Itu kondisi di Mina. Kondisi di Mina itu hitungannya per kasur ya. Kasurnya kurang lebih ya maksimal sekarang mungkin 50 cm ya, 50 cm maksimal. Ya akhirnya lebih sempit. Untuk nyimpan barang juga susah sekarang, itu agak susah. Nyimpan barang susah. Ketika mau sholat harus digulung dulu, ditumpuk dulu, baru sholat. Akhirnya susah juga. Lebih simpan dulu sebelum ada ini, ada apa? Ada kasur. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti disepakati seperti itu, berarti hanya risikonya itu aja. Tidak dapat jatah makan pagi, siang dan malam selama 3 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. 10-nya berarti 4 harian. Ya 4 hari. Tanggal 13 biasanya tanggal 13 siang pagi sudah pulang Pak ya. Jadi kita nafar sani itu jam 13, tanggal 13 itu sudah pulang, tanggal 13 siang sudah pulang. Berarti hanya dapatnya makan paginya saja. Itu pelaksanaan ibadah haji ya. Dan kami kalau Bapak tidak siap, jangan memaksakan untuk tawaf ifadah. Kondisinya ketika tanggal 10 itu tawaf ifadah itu lagi penuh-penuhnya. Lagi penuh-penuhnya Pak. Jangan memaksakan lah ya. Untuk tawaf ifadah tanggal 10. Kalaupun yang punya hajat juga kan bisa dinantikan hajatnya ya. Tidak harus segera lah gitu kan ya. Tidak harus segera, dinantikan aja. Nanti jadi selepas hajian kita istirahat 1 hari, baru kita sama-sama melakukan tawaf ifadah. Gitu. Ya, silakan Bu. Boleh dibantu Ada beberapa pertanyaan Ustadz, terima kasih. Tadi Ustadz jelaskan bahwa kira-kira kita nanti umroh wajib itu jam 2 kira-kira gitu. Itu sholat zuhurnya bagaimana Ustadz? Di manakah? Satu yang pertama. Yang kedua, setelah kita selesai melaksanakan umroh wajib, tadi disarankan dan sebaiknya kita melakukan semua ibadah itu di masjid, semua kalau bisa. Nah, ada beberapa ilmu yang pernah kami dapat bahwa ada salah satu wasiat bahwa salah satunya itu melaksanakan sholat witir pada saat sebelum tidur. Nah, apakah itu bisa dilakukan sebelum kita balik ke hotel? Terus yang ketiga Ustadz, itu tadi yang disampaikan bahwa bagi yang melakukan tanazul berangkat ke Arafah tanggal 7 itu kan ke Mina dulu, menyimpan barang dulu Ustaz. Betul. Ketika yang tanazul itu langsung ke ikut ke mana? Langsung ke Jumratul Aqobah dan kembali ke hotel. Terus kembali lagi ke Mina di perbatasannya itu kira-kira sebelum maghrib. Nanti menginap di sana, nggak perlu kembali ke maktab karena jauh. Bagaimana dengan barang-barang yang ditinggal tadi yang kita persiapkan untuk akomodasi kita di tenda? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, saya jawab yang ketiga dulu. Jadi kalau skenarionya kita ya tidak akan mabit di Mina di tenda, gak usah bawa barang. Yang gak usah bawa barang lah, ngapain bawa barang? Ya, kalau skenarionya akan mabitnya kita di hotel gitu, dan mati mabit di Minanya itu hanya setengah malam aja, dan mati tidak di maktab itu. Ya nanti ketika Bapak Ibu tarwiyah itu hanya membawa perlengkapan Arafah Muzdalifah aja. Ya itu, kalau memang mau seperti skenario yang tadi saya ungkapkan. Nah, jadi nggak usah bawa baju ganti, nggak usah bawa sabun, nggak usah. Karena kita akan kembali ke hotel, ya gitu. Itu ya Pak ya, ya Bu ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk witir.
Ketika ibu bapak akan witir boleh di dua tempat, bisa di akhir ujung sholat kita ketika selesai tahajud ya, iya itu, atau selepas sholat isya ya. Yang penting dalam satu malam itu tidak melaksanakan 2 kali witir. Itu boleh di awal, dalam arti selepas sholat isya ibu sebelum ke hotel sholat dulu witir 3 rakaat ya, baru ke hotel. Itu boleh seperti itu. Atau nanti disimpan di ujung penutup sholat kita, boleh seperti itu di 2 waktu ibu ya. Kemudian kaitan dengan sholat maghrib, nanti kita sholat zuhur ya. Untuk sholat zuhur nanti kita sesuaikan ya, tergantung nanti biasanya juga dari pihak kloter akan mengharapkan berbarengan dulu berangkatnya. Toh nanti ketika pelaksanaan umrohnya nanti biasanya masing-masing gitu kan ya. Kita nanti lihat kondisi ya Bu ya. Kalau kami lebih menyarankan sebenarnya nanti kita memungkinkan sholat duhurnya di Masjidil Haram ya gitu, biar nanti kita sudah sampai Masjidil Haram sholat duhur terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa berjamaah. Kalaupun tidak bisa berjamaah kita sholat sendiri, berjamaah kita saja, baru setelah itu kita melakukan umrohnya itu Bu ya. Jadi kita nanti kondisional untuk waktu sholat duhur itu ya itu. Yang kita tidak perlu bawa barang untuk menginap di tenda itu, apakah nanti pengalaman-pengalaman sebelum itu ada yang dari misalnya dari Ustadz atau dari DT yang akan memandu, atau cukup dari Karom sama Karom? Ya nanti kita akan mandu Bu, jadi nanti kita akan lihat terlebih dahulu nanti kondisinya di sana ya. Sebelum hajian itu kita akan sepakati nanti ya, karena nanti kita ada mantan yang sikit lagi, kita akan sepakati nanti sebelum hajian ya, jadi masih ada waktu ya. Jadi Bu ya, silakan nanti dari. Oh iya, pegang dulu ya. Maaf Pak Lukman udah pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan umroh kita kan langsung itu ya. Tadi kan untuk ini terkait dengan barang bawaan ya. Terkait gunting kan nggak boleh masuk ke cabin ya. Nah itu mungkin nanti seperti apa, karena segini banyak orang harus ada yang menyediakan atau mengakali gimana gunting tidak masuk ke kabin. Apakah misalnya pakai apa itu namanya yang elektrik gitu ya Ustadz, mungkin itu nanti dan dipersiapkan untuk masing-masing regu atau karom atau rombongannya. Jadi yang dikhawatirkan nanti persiapan untuk umroh dan gunting ada di Perbesar di koper besar harus benar, atau malah di koper cabin nanti dibongkar semua, pasti nggak boleh. Yang kedua terkait dengan rencana skenario tadi, kita kembali ke hotel, selama ini seperti apa? Maksud saya gini, jangan-jangan semua orang, semua jamaah akan berpikir sama gitu Ustaz. Yang selama ini pernah misalnya tahun-tahun sebelumnya yang di sisah ini seperti apa ya. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang kedua terlebih dahulu, pertanyaan kedua terkait kondisinya apakah memang semuanya berpikir sama? Tidak juga Pak. Contoh tahun kemarin itu kami sebenarnya, kalau kami DT tidak mengambil ya, tidak mengambil di ini di hotel, walaupun tadi jaraknya kurang lebih 2 kilo ya, tapi kami tetap stay di mana, di tenda gitu kan. Karena jemaah ketika kami tawarkan juga memilih tetap di tenda gitu kan ya. Ya tadi mungkin ingin pengalaman yang berbeda lah, suasana yang berbeda dan lain-lainnya itu ya Pak ya. Jadi kalaupun nanti kondisinya ya kita nggak bisa pastikan nanti apakah banyak yang ataupun tidaknya yang mengambil skenario yang tidak disampaikan. Terkait dengan gunting juga, karena memang satu larangan ketika kita memasukkan ke dalam kabin ya, untuk yang gunting dan alat-alat tajam. Nanti di sana juga kita bisa belilah ya Pak ya. Kalaupun misalkan saya bawa tapi tersimpan di koper ya, mungkin hanya salah 1-2 saja nanti. Kalaupun biasanya juga karena koper juga berbarengan dengan kita ya, datangnya berbarengan dengan kita, walaupun tidak bisa langsung ketemu, yang mungkin hanya 1-2 saja lah. Tidak semuanya nyari koper yang sama gitu kan. Itu tidak semuanya nyari koper masing-masing, jadi akan lama waktunya. Mungkin 1-2 orang, karena memang tiap rombongan satu-satu aja juga cukup Pak. Bisa bergantian untuk cukur itu. Bisa bergantian. Itu ya Pak ya. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Pertama itu untuk yang tadi ya strategi gini. Strategi yang itu kan tadi katanya ada laskar juga yang untuk melarang-larangnya. Sedangkan kita mungkin kalau tidak rombongan agak susah ya. Nah, karena kan perlu ada yang meng-guide gitu. Jadi itu apakah bisa dipastikan aman gitu ya. Yang kedua untuk persiapan fisik. Nah ini ada pemberitahuan tentang cuaca nggak ya Pak Ustadz? Misalkan akan hujan atau ada badai gitu. Itu, makasih Ustaz. Ya. Kalau aman tidaknya sih aman sebenarnya, hanya kita tidak bisa kumpul stay aja di sana itu Pak. Ya. Biasanya tadi kalau di masjid mah insya Allah, kalau di masjid kita ke masjid mah aman, di masjid mah kumpul-kumpul juga ya. Itu walaupun di luarannya juga, misalkan di pelatarannya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan cuaca. Cuaca di bulan Juni Juli itu ya cuacanya dipanas, ya cuacanya lagi panas. Kalau ada badai tidaknya kita belum bisa menyampaikan karena juga belum ada informasinya. Tapi secara cuaca panas dinginnya itu kita dalam kondisi Juni Juli itu lagi puncak-puncaknya panas bahkan Pak, puncak-puncaknya panas. Makanya pastikan bapak-bapak ibu dari sekarang sudah benar-benar mempersiapkan tadi daya tahan tubuhnya dipersiapkan, ya. Nanti banyak minum saja ya, banyak minum karena keringat akan banyak keluar. Kalau suplemen airnya kurang akhirnya kita akan dehidrasi. Lebih banyak minum aja. Kecuali kalau memang waktu-waktu yang darurat, misalkan contoh lagi umroh, kita jangan banyak minum gitu kan. Susah nanti nyari kamar mandi. Tapi kalau hari-hari biasa ketika di kamar ya gitu kan ya, ketika di kehidupan di sananya lebih baik banyak minum Pak. Tadi untuk stabilitas tubuh kita lah biar lebih nyaman. Itu ya Pak ya. Cukup dulu pertanyaannya ya. Kita lanjutkan lebih dahulu. Masih ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya warahmatullahi. Ustadz. Yang pertama, jika kita misalnya setelah Jumroh Aqobah berencana mau langsung tawaf Ifadah. ifadah, apakah petunjuk jalannya cukup jelas itu atau ada ancar-ancarnya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, jika untuk ibu-ibu qadarullah di saat kita berangkat dari asrama haji sedang berhalangan, sedang haid gitu ya, itu kan berarti tawaf umrah wajibnya kan tertunda Ustadz. Ya. Itu apakah akan dibantu oleh KBH untuk mengkoordinir Ya. umrahnya? Terima kasih Ustadz. Yang pertanyaan kedua, insya Allah kami akan memastikan semuanya sudah umroh. Baik yang tadi berhalangan, insya Allah KBH harus bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab, harus mendampingi sampai selesai tanggung jawab KBH. Kang Pahla mana tanggung jawab? Itu. Kami saja kemarin ini ini satu kisah pengalaman. Kemarin itu kami yang tanazul itu jalan kaki Pak, baru nyampe ke tenda itu jam 10-an, setengah 10-an lah ya. Saya setengah 10 sampai sana ya. Setengah 12 saya ditelepon sama jemaah. Ustadz, istri saya pingsan. Di mana Pak pingsannya? Di Jamarot katanya. Di Jamarot sebelah mana? Arah ke Mekah. Arah ke Mekah. Akhirnya apa? Ya KB harus tanggung jawab ya. Akhirnya saya juga baru nyampe sana, istirahat juga belum tuntas ya. Akhirnya apa? Berangkat lagi sana. Qadarullahnya juga sampai di Jamarot tersebut tidak ada kursi roda. Gak ada kursi roda. Nyari-nyari ada kursi roda yang rusak tuh. Bannya rusak, akhirnya apa? Kami pakai aja tuh ya. Digotong sama suaminya tuh ya. Sampai ke hotel, karena lebih dekat ke hotel kan. Udah aja ke hotel. Saya sampaikan, Bu, Ibu nggak apa-apa karena sakit Ibu mah ngaji masra rukhsah ya. Tapi Bapak ketika Bapak nemenin Ibu berarti Bapak kena dam nanti karena tidak kembali ke Mina. Ya nggak apa-apa Ustaz, saya dam aja katanya gitu kan. Karena istri ini tanggung jawab saya sebagai, ya udah. Akhirnya ya saya balik lagi Pak. Maghrib harus balik lagi kan. Balik lagi ke Mina, jaraknya berapa? 5 kilo.
Ditambah 3 kilo tuh dari Jamarot, ya kan? Ya itu mah tanggung jawab. Ya. Makanya nih insya Allah ya Bu ya, nanti akan kami kode sampaikan ketika misalkan yang berhalangan berapa orang ya, dan kondisinya alhamdulillah kita agak panjang tuh waktu kehajiannya gitu kan, waktu kehajiannya panjang. Jadi kalaupun yang berhalangan masih aman, ya masih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mau tawaf ifadah, ya, apakah rambu-rambunya jelas misalkan ya, itu hanya petunjuk arahnya ketika selepas jumroh itu ada arah panah itu Makkah aja, ya. Tapi selama perjalanan nanti di jalannya itu ya tidak ada, ya, tidak ada. Maka kalau misalkan mau tawaf ifadah minimalnya kita sudah punya tergambar dulu, sudah punya ininya gitu kan ya. Kalaupun pakai taksi itu susah. Kalaupun dapat itu harganya luar biasa. Harganya luar biasa. Pas haji itu harganya luar biasa. Kemarin aja dari Mahbahjin yang biasanya 10 real, Pak. Kalau pas hajian berapa? 100 real. Iya, kalau pas hajian mah 100 real. Itu yang biasa 10 real. Jadi kalau pas hajian mah ya mereka juga suka ini nah, nyari mumpung gitu ya. Sama. Sama. Itu ya Bu ya. Ya, nanti kalaupun misalkan ya saran kami mah kalau tidak ada hajat apa mah nanti aja lah tawaf ifadahnya. Ya. Ada yang lain Pak? Ya, Pertanyaan Ustaz. Ibu ya di Terima kasih, belakangnya Ustaz. enggak? Oh Ibu Pak. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan Ustaz, ya, kan kita akan gelombang kedua. Ya. Kita akan ambil mikot di dalam pesawat. Kita landing kira-kira jam 6 sampai di bandara. Kita mengurus sesuatu mungkin 2 jaman baru kita berangkat ke sisa. Sekitar di sisa itu kan kurang lebih jam 10-an Ustaz ya. Padahal kita akan melakukan umrohnya itu jam 12 atau ba'da dhuhur. Selama 2 jam itu di hotel itu apakah boleh kita mandi segala itu Ustaz? Boleh mandi asalkan tidak pakai sabun. Itu aja. Terus ya. Ya tidak pakai sabun pokoknya mah. Yang kedua Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang badal. Badal itu untuk memonitor orang yang mengerjakan badal itu gimana? Bahwa mereka itu mengerjakan secara haji itu dengan benar. Yang kedua, biayanya berapa Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi kalau kami juga ketika kami membadalkan kepada teman-teman yang di sana, kami memastikan kita kenal Pak. Dalam arti yang bertanggung jawabnya, misalkan contoh kami ada teman yang memang biasanya beliau punya teman-teman lagi ya, para mutawif gitu kan ya. Kami memastikan bahwa orang yang saya amaninya saya kenal lah dengan beliau gitu Pak. Itu memastikan bahwa selama ini saya dengan beliau ya bertanggung jawab, biasa seperti itu. Makanya jangan asal ketika Bapak akan membadalkan nitipan pada siapa kalau nggak kena, jangan. Kenapa khawatirnya tadi ya? Karena ketika badal haji itu tidak bisa satu orang bisa membadalkan 1, 2, 3, 4 orang, nggak bisa, hanya satu ya. Maka kenapa badal haji itu lebih besar, lebih mahal ya? Itu kita sampai 25 juta ya untuk badal haji itu ya. Bahkan kalau di sananya tergantung levelnya. Mahasiswa syekh itu beda-beda ya. Beda-beda harganya tuh. Mahasiswa aja sekitar 30 sampai 40-an ya. Itu untuk badal. Nah, jadi memastikan yang kita yang akan badalnya kita kena ya Pak ya. Itu untuk badal. Jadi untuk tadi mandi diperbolehkan silakan, tapi memastikan jangan pakai sabun itu. Dan kain ihramnya nggak usah diganti Pak, itu aja lah, pakai lagi ya itu. Itu ya Pak ya. Stop dulu pertanyaannya, nanti ya di ujung saya akan jelaskan terlebih dahulu. Setelah hajian nanti kegiatan tambahannya yang pertama akan ziarah Gua Hiro. Jadi nanti bagi yang siap jalan naik ya sampai Gua Hiro, ada kesempatannya kita akan mengambilnya momennya itu subuh ya. Berangkat jam 4 subuh kita akan naik, biasanya kita sholat subuh di atas ya.
atau sholat subuh nanti di bawah, di masjid di bawah, kemudian kita naik. Nanti kita lihat kondisi. Nah, untuk ke Gua Hiro ini tidak termasuk dari yang sudah bayaran KBH. Nanti itu mah tinggal kita cari mobil, harga mobilnya berapa, tinggal udunan ya. Tinggal udunan berapa satu mobilnya. Itu rata-rata kurang lebih sekitar 750 real. Satu mobil dibagi 50 satu bisnya ya paling hanya berapa realan per itu. Itu yang pertama. Yang kedua ke Taif. Ya. Taif juga sama. Ya. Taif itu juga nanti harga bisnya kurang lebih sampai 2000 real. Ya, satu bisnya tinggal dibagi jumlah yang akan berangkat. Kemudian harga tiketnya normanya 100 real. Norma tiket pakai kereta gantung. Ya, kereta gantungnya itu 100 real normanya. Kami terakhir kemarin ketika umroh itu 80 real bisa ditawar. 80 real. Jadi masih memungkinkan, alhamdulillah gitu. Kan terakhir kemarin yang bulan April itu ya 80 real. Nah, berarti nanti silakan kalaupun yang mau ya nanti kita dikoordinir aja seperti itu. Jadi kita akan sampaikan harga bisnya berapa, itu tidak termasuk dari yang bayaran. Yang keduanya ketika di Madinah. Madinah jatah di Madinah juga itu yang jatah pemerintah ada jatahnya. Tapi biasanya hanya Masjid Kuba, kemudian Uhud sama kebun kurma, hanya 3 tempat. Nah, kami biasanya menyelenggarakan juga itu bagi yang mau nanti ke Jabal Mahnid, ya Jabal Mahnid sama percetakan Quran. Itu di luar, nanti tinggal udunan itu mas. Silakan yang mau, nanti harga bisnya rata-rata 750 real juga. Itu ya Pak ya sebagai gambaran biaya-biaya. Nah nanti di luar tarwiyah, kemudian apa? Dam, ya dam, di luar tarwiyah dan dam. Itu Bapak-bapak, Ibu ada pertanyaan? Baik, secara waktu sudah habis. Oh iya. Cukup Bapak ya? Alhamdulillah ya. Ya. Masih ada satu lagi terakhir ya Bu. Terakhir ya, paling terakhir. Paling terakhir. Izin tanya Ustadz, berkaitan dengan yang berjalan kaki tadi. Ya. Kan tadi Ustadz bilang ada kemungkinan terpisah dari rombongan. Nah pada saat kan setelah lempar jemarat, kan kata Ustadz tadi jangan belok ke kiri tapi belok ke kanan. Itu maksudnya itu yang menuju ke maktab ataukah memang arahnya nanti mentoknya itu ada kiri dan kanan? Terus kemudian kalau kita seandainya memutuskan untuk kembali ke hotel, apakah ada briefing sebelum tanazul itu? Ya. Bagaimana? Terima kasih. Baik. Untuk arah kenapa sampai ke kanan itu, kalau ke kiri memang nanti arahnya ke tenda-tenda, banyaknya tenda-tenda luar ya. Kalau ke arah kanan itu nanti akan ketemu ke arah menuju maktab kita biasanya seperti itu, karena maktab ke Muaisim, belakang Muaisim ya. Itu ya Bu ya. Jadi untuk petunjuk arah. Kemudian yang pertamanya apa tadi? Oh briefing ya. Pasti nanti kita akan briefing terlebih dahulu apakah kita nanti kembali ke tenda ataupun kita kembali ke hotel, nanti kita dipastikan. Pas sebelum hajian kita akan memastikan ya skenarionya apakah kita ke tenda ya di Mina, mabit di Mina, atau kita lebih banyaknya di hotel. Kita akan buat skenario seperti itu. Terima kasih Bapak yang berbahagia. Terakhir dari saya, alhamdulillah saya dibikinkan ini sama istri Pak. Ya. Ini bahannya dari kaos, dari pit. Jadi kondisi panas itu nyaman, ya. Bagus Pak, bagus ya? Bagus ya. So sweet lah pokoknya Ustaz. Ternyata istri bikinnya bukan satu Pak. Boleh lah Ustaz, boleh. Bukan satu bikinnya gitu kan. Ya. Ada yang sudah syukur duluan ya, Masya Allah. Udah husnudon ya. Kata istri itu bagi yang mau silahkan untuk ganti ongkos jahit. Masya Allah. Ongkos beli bahan aja katanya gitu ya. Saya bawanya terbatas hanya 40-an ya. Jadi
Tapi masih bisa kalau kekurangannya itu harganya 140, monggo bagi yang mau saja Bapak-bapak. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sharingnya. Bapak dan Ibu, 3 menit lagi untuk pelaksanaan sholat zuhur, kumandang adzan pukul 3.